Saya Raffi Nugati. Saya Maulida Dwi Arsyad. Dan kami dari kelompok 3 akan membuat video podcast yang berjudul Pelibatan dan Pemberdayaan Karyawan. Selamat menyaksikan. Kemarin temenku tuh ada yang pulang kan, pas dia tuh kerjanya tuh di PT. Terus dia tuh cerita, katanya di PT-nya itu ada pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah, aku tuh penasaran sebenarnya di teorinya sendiri itu gimana sih? Setauku nih ya, pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu kan proses untuk mengikutsertakan seluruh karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi dengan melibatkan seluruh karyawan ini dapat membuahkan hasil dan rencana yang lebih baik untuk tujuan organisasi itu ya. Ya benar, selain itu dengan melibatkan semua orang akan mempercepat tujuan organisasi. Tapi kan kenyataannya banyak organisasi dalam mencapai tujuan tidak melibatkan semua orang, sehingga tujuan organisasi tidak tercapai dengan baik. Untuk mengatasi masalah itu, maka harus ada keberanian dari seorang manajer. Jadi manajer itu harus berani melibatkan semua orang. Dan biasanya perusahaan itu akan membentuk tim kerja. Nah, contohnya itu kayak gimana? Contohnya dalam sistem saran, yaitu saat pembuatan kebijakan, dan juga dalam saran ini harus sering dipantau dan diperbaiki agar menjadi semakin lebih baik. Dan sebenarnya masih ada banyak beberapa faktor yang tidak dapat menjadikan tujuan itu tercapai sendiri. Contohnya itu rasa ego, karakter si manajer itu sendiri, Ya. dan masih banyak juga sih yang lainnya. Oh, berarti ego itu bisa menghambat pelibatan dan pemberdayaan karyawan ya? Betul, ego itu bisa menghambat karena dalam pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu dibutuhkan kerjasama, tidak bisa mementingkan ego kita masing-masing. Oh gitu. Nah, dalam implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan ini, apakah ada kesalahan umum yang harus dihindari? Ya pasti ada lah. Ya, ada kesalahan umum yang harus dihindari. Nah, apa aja sih? Kita harus menghindari seperti kegiatan tanpa adanya strategi, terus tidak boleh memulai kegiatan tanpa adanya pemimpin. Oh begitu. Biar karyawan ini semangat, kan harus ada imbalan. Nah, itu gimana? Nah, biar semua anggota itu menjadi semangat, maka atasan harus mengasih penghargaan dan pengakuan prestasi kepada karyawan-karyawannya. Contohnya kalau di PT itu kenaikan gaji atau tunjangan sebagai prestasi yang telah diraih dari karyawannya tersebut. Untuk karyawan itu sendiri, perlu nggak sih dilibatkan dalam sistem saran? Sistem saran itu juga ada tahapannya seperti membuat kebijakan, mempromosikan sistem saran, evaluasi, dan lain-lain. Oh, berarti gitu dalam sistem teorinya. Oke, paham.
saat pelibatan. Nah, dalam implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan ini sendiri, hal